Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Rosawinda dengan NIM F1C1818061. Jadi kali ini saya akan membuat salah satu produk teknologi fermentasi konvensional, yaitu pembuatan tape dari ketan. Langsung saja penyiapan alat dan bahan. Bahan yang pertama adalah ragi, kemudian air mentah, kemudian beras ketan putih dan beras ketan hitam, kemudian wadah tempat tape atau fermentor, kemudian sendok kayu sebagai pengaduk, kemudian panci pengukus, kemudian panci untuk mendidihkan air. Adapun proses pembuatannya yaitu terlebih dahulu mendidihkan air, kemudian sambil menunggu air yang mendidih, kita terlebih dahulu juga mencuci beras ketan hitam. Kemudian tidak lupa juga kita membersihkan atau mencuci beras ketan putih. Tujuan pencucian ini untuk menghilangkan zat-zat pengotor yang ada pada beras. Kemudian terlebih dahulu kita masukkan ketan hitam ke dalam air mendidih karena teksturnya yang lebih keras. Kemudian kita masukkan beras ketan putih. Kemudian kita aduk-aduk sehingga tercampur merata antara ketan hitam dan ketan putih. Setelah itu, beras ketan akan didiamkan agar berperan dalam hidrasi molekul pati untuk memudahkan proses gelatinasi. Kemudian kita masak dan diamkan sekitar hampir 30 menit. Panci pengukus telah dipanaskan, kemudian beras ketan yang telah dimasak dimasukkan ke dalam panci pengukus. Pengukusan ini bertujuan untuk mensterilkan ketan sehingga dapat mengontrol fermentasi dengan baik. Kemudian kita aduk-aduk dan kita kukus selama kurang lebih 1 jam. Selang beberapa menit kita perlu mengaduk beras ketan yang kita kukus agar proses pemasakannya dapat merata. Setelah beras ketan masak, kita dinginkan, dan setelah dingin telah dihaluskan yang bertujuan untuk memudahkan inokulasi ditaburi di atas beras ketan. Ragi inilah yang akan menjadi mikroba yang akan menghasilkan tape. Kemudian kita aduk rata hingga ragi dan beras ketan yang telah dimasak tercampur dengan merata. Jadi ragi tape adalah suatu inokulum atau starter untuk melakukan fermentasi dalam pembuatan tape. Di dalam ragi ini terdapat mikroorganisme yang dapat mengubah karbohidrat atau pati menjadi gula sederhana atau glukosa yang selanjutnya diubah lagi menjadi alkohol. Ada beberapa mikroba yang berperan, terutama Saccharomyces cerevisiae yang dapat menguraikan glukosa menjadi etanol. Cirinya itu bersel tunggal dan tidak memiliki badan buah serta bersifat fakultatif anaerobik. Adapun ciri-ciri dari Saccharomyces yaitu termasuk mikroorganisme bersel satu, tidak berklorofil, dan termasuk golongan Eumycotes. Tumbuh baik pada suhu 30 derajat Celcius dan pH 4,5-5. Pertumbuhan Saccharomyces dipengaruhi oleh adanya penambahan nutrisi yaitu unsur karbon sebagai sumber karbon, unsur N, unsur mineral, dan vitamin. Saccharomyces cerevisiae termasuk dalam golongan Ascomycetes karena dapat membentuk askospora dalam askus. Selnya berbentuk silindris dengan ukuran sel 5-20 mikron dan biasanya 5-10 kali lebih besar dari ukuran bakteri. Kelebihan Saccharomyces cerevisiae dalam proses fermentasi yaitu cepat memperbanyak diri, tahan terhadap kadar alkohol yang tinggi, mempunyai sifat stabil dan cepat mengadakan adaptasi. Adapun kekurangan Saccharomyces cerevisiae yaitu tidak toleran terhadap
ion amonium, dan jika penggunaan Saccharomyces cerevisiae tidak memperhatikan kondisi aerob dan anaerob, pH, fermentor, dan sifat-sifat lingkungan, maka proses fermentasi yang dihasilkan akan kurang maksimal. Kemudian, pemberian ragi juga perlu diperhatikan, karena banyaknya ragi yang digunakan disesuaikan dengan jumlah bahannya. Jumlah ragi yang terlalu banyak akan mempercepat proses fermentasi dan menyebabkan tape yang terbentuk lembek, sedangkan jumlah ragi yang terlalu sedikit dapat menyebabkan tape yang dibentuk tidak manis dan terasa keras. Selanjutnya, untuk memperindah tampilan tape, kita bentuk bulat-bulat dan memasukkan ke dalam fermentor atau wadahnya. Kemudian, proses fermentasinya itu kita tutup fermentornya. Kemudian kita diamkan selama 2-3 hari. Metabolisme yang terjadi yaitu ketan yang diubah menjadi pati dengan bantuan enzim amilase kan glukosa, dan dalam keadaan anaerob, asam piruvat yang dihasilkan oleh proses glikolisis akan diubah menjadi asam asetat dan CO2. Selanjutnya, asam asetat diubah menjadi alkohol. Proses perubahan asam asetat menjadi alkohol tersebut diikuti pula dengan perubahan NADH menjadi NADH+. Dengan terbentuknya NAD+, peristiwa glikolisis dapat terjadi lagi. Dalam fermentasi alkohol ini, dalam 1 mol glukosa hanya dapat dihasilkan 2 molekul ATP. Adapun kondisi kurva pertumbuhan mikroba pada saat proses fermentasi, yaitu pada waktu ke-0-6 Saccharomyces cerevisiae mengalami fase adaptasi untuk menyesuaikan dengan substrat dan kondisi lingkungan di sekitarnya. Pada waktu ke-7-11 Saccharomyces cerevisiae mengalami proses membelah dengan kecepatan masih rendah karena baru sebagai tahap menyesuaikan diri. Fase ini disebut fase pertumbuhan awal. Pada waktu ke-12-42 Saccharomyces cerevisiae membelah dengan cepat dan konstan. Pada waktu ini jumlah Saccharomyces cerevisiae meningkat dengan kecepatan eksponensial. Fase ini disebut fase logaritmik. Pada waktu ke-43-168 memasuki fase stasioner, di mana fase ini jumlah mikroba yang hidup sebanding dengan jumlah yang mati. Dengan demikian, semakin berkurangnya jumlah nutrisi Saccharomyces cerevisiae dan substrat, sehingga Saccharomyces cerevisiae akan semakin menurun dengan bertambahnya waktu. Adapun kondisi fermentasinya, yang pertama adalah pH. Mikroba tertentu dapat tumbuh pada kisaran pH yang sesuai untuk pertumbuhannya. Untuk Saccharomyces cerevisiae tumbuh pada pH yang optimal, yaitu 4,5-5. Adapun suhu yang digunakan dalam fermentasi akan mempengaruhi mikroba yang berperan dalam proses fermentasi. Suhu optimal pada proses fermentasi yaitu 35 derajat Celcius dan 40 derajat Celcius. Oksigen, di mana derajat aerobisasi adalah merupakan faktor utama dalam pengendalian fermentasi. Bila tersedia O2 dalam jumlah besar, maka produksi sel-sel kamir dipacu. Bila produksi alkohol yang dikehendaki, maka diperlukan suatu penyediaan oksigen yang sangat terbatas. Pada fermentasi ini, yaitu terjadi fermentasi anaerob fakultatif. Adapun substrat, proses fermentasi mikroba memerlukan substrat yang mengandung nutrisi sesuai dengan kebutuhan untuk pertumbuhannya. Fermentasi adalah perubahan kimia dalam bahan pangan yang disebabkan oleh enzim-enzim yang dihasilkan oleh mikroba atau telah ada dalam bahan pangan itu sendiri. Pertumbuhan mikroba pada media ditandai dengan peningkatan jumlah massa sel. Adapun dalam proses fermentasi ini, substratnya yaitu beras ketan. Setelah 2-3 hari, proses fermentasi telah selesai dan menghasilkan produk fermentasi yaitu berupa tape, di mana tape ini berair, kemudian memiliki tekstur yang lunak dan beraroma khas dan rasanya manis. Tape siap untuk disajikan. Adapun rasa manis pada tape disebabkan perubahan pati menjadi glukosa. Timbul air dalam tape disebabkan mikroorganisme mendegradasi pati menjadi deskrin dan gula. Dan aroma alkohol yang dihasilkan dari pemecahan gula menjadi etanol oleh Saccharomyces cerevisiae. Tekstur lembek
atau lunak disebabkan kandungan glukosa pada tape yang dalam keadaan anaerob telah dihidrolisis oleh Saccharomyces cerevisiae menjadi alkohol dan karbon dioksida. Baik, itulah tadi proses pembuatan produk fermentasi yaitu tape. Selamat mencoba dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.